SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberi kemudahan untuk bisa berjalan ke Masjid Mujahidin 2 ini. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita. Dan semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istrinya, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia di atas jalan dan sunnahnya. Dan tak lupa kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ketua Takmir Bapak Muntari dan juga jajarannya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa yang panjenengan upayakan demi makmurnya Masjid Mujahidin ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada ketua atau panitia Daurah Tuntas Sirah Nabawiyah dari lahirnya Rasulullah hingga wafatnya, saudara kita Bapak Mulya Jadi hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, dan juga semua panitia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti jeripaya panjenengan semuanya menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para hadirin, para thalabatul ilm, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, ahlan wa sahlan wa marhaban bi khudurikum fi dauratina. Kita ucapkan selamat datang di daurah kita, Daurah Tuntas Sirah Nabawiyah, dari lahirnya Rasulullah hingga wafat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu manfaat belajar Sirah Nabawiyah. Mengapa kita harus mengetahui? Kita harus mengetahui apa sih manfaat belajar Sirah Nabawi, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kok harus belajar tentang hal ini? Tentu karena ada manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, manfaat dari belajar Sirah Nabawi adalah gharsu mahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk menanamkan kecintaan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi mengapa kok kita belajar sirah nabawiyah? Alasan yang pertama, gharsu mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nufusil mu'minin, untuk menanamkan kecintaan kepada para rasul atau kepada Rasulullah di hati orang-orang yang beriman. Dan kita nggak mungkin cinta kalau nggak kenal, karena tahapan cinta yang pertama adalah mengenal. Tahapan cinta yang pertama adalah mengenal. Kalau nggak kenal nggak akan cinta. Jangan ngomong mengikuti sunnah dulu. Bagaimana mengikuti sunnah kalau kita nggak kenal? Ya, untuk mengikuti sunnah itu butuh kenal dulu. Siapa Rasulullah? Siapa, apa kedudukannya dalam Islam? Sesudah itu kita akan tahu hak-haknya, baru kita akan mengerti pentingnya mengikuti sunnahnya. Yang nomor dua, manfaat dari belajar sirah nabawiyah adalah al-husul alal qudwa al-hasanah. Kita akan mendapatkan suri toladan yang baik. Karena kalau kita benar-benar menghayati sirah nabawiyah, kita tahu bahwa Rasul adalah seorang anak. Rasul juga seorang suami. Rasulullah seorang ayah. Rasulullah juga seorang pedagang. Rasulullah seorang nabi. Rasulullah seorang pemimpin negara. Rasulullah seorang guru. Rasulullah seorang panglima perang. Rasulullah juga seorang pedagang. Maka laqad kana fi Rasulillah, telah ada pada diri Rasulullah apa? Suri toladan yang baik. Maka dengan belajar sirah nabawi ini kita tahu bagaimana Rasulullah sebagai seorang ayah, seorang guru yang baik, seorang suami, dan itu tidak dimengerti kecuali dengan belajar sirah nabawi. Kemudian yang nomor tiga, mengapa kita harus belajar sirah nabawi? Lianna siratan nabawi, lianna as-sirah an-nabawiyah hiya manhajun fil aqidah, wa manhajun fil da'wah, wa manhajun fil ibadah. Sirah nabawi itu ya manhajnya Nabi dalam berakidah. Kenapa Nabi kok berjuang? Apa sih yang diperjuangkan Nabi itu? Terus bagaimana tata caranya dakwanya Nabi? Bagaimana Nabi bersikap kepada orang-orang yang menyelisihi? Bagaimana Nabi bersikap kepada orang-orang muslim? Bagaimana Nabi bersikap kepada orang munafik? Bagaimana Nabi bersikap kepada orang-orang yang menentang dakwah? Di situ akan kita belajar manhaj. Dalam akidah, dalam dakwah, dan dalam ibadah. Kemudian yang nomor 4, dengan belajar sirah nabawi kita akan bercermin apakah akidah kita ini sudah seperti akidahnya Nabi. Jadi sirah nabawi itu seperti cermin. Dari sirah nabawi itu kita bercermin apakah dakwah saya seperti dakwah Nabi. Apakah akidah saya sama dengan akidahnya Nabi. Apakah akhlak saya sudah sama dengan yang diceritakan dalam sirah Nabi. Apakah ibadah saya sudah seperti Nabi sebagaimana dalam sirah nabawi itu diterangkan. Yang nomor 5, apa sih manfaat belajar sirah nabawi? Wasilatun li fahmil Qur'ani was sunnah. Belajar sirah nabawi sebagai sarana memahami Al-Quran dan sunnah. Karena dengan sirah nabawi kita akan paham, oh ini ayat ini turun kapan, gimana ceritanya. Surat Tabbat yada abi lahabi wa tabb, ini kenapa kok turun? Sejarahnya dulu bagaimana? Turun kepada siapa? Kita akan tahu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Oh ini ayat dulu ini kayak gimana ceritanya? Dengan sirah nabawi kita akan paham dan memudahkan kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Yang nomor 6, manfaat dari belajar sirah nabawi adalah wasilatun lil husul ala ziyadatil iman. Sarana menambah iman. Kalau kita mendengar bagaimana Rasulullah dilempari batu, bagaimana Rasulullah SAW diusir dari kampungnya,
Bagaimana ketika Rasulullah sholat, ketika sujud dilempari kotoran unta. Bagaimana ketika Rasulullah sholat, sujud dicekek lehernya oleh orang kafir Quraisy. Bagaimana para sahabat Bilal bin Rabah disuruh tidur di atas padang pasir yang panas, ditimpakan batu besar yang panasnya luar biasa di atasnya. Kita akan tambah imannya bahwa perjuangan kita ini belum ada apa-apanya. Ya, kita belum merasakan apa yang seperti dirasakan Rasulullah, dilempari batu, berdarah-darah Rasulullah itu. Ya, jadi kalau kita mendengarkan ucapan yang kurang enak dari saudara kita masih terlalu ringan. Ya, kita harus sabar. Ya, kalau kita berkaca dari Surah Nabawi belum apa-apa kita. Rasulullah dan para sahabat diusir dari kampung halamannya, dia tinggalkan rumahnya, hartanya semua ditinggalkan, berangkat dari Mekah ke Madinah membawa baju doang. Dan kita belum pernah, dan kita jangan sampai mengalami itu. Jadi kita akan tambah imannya, tambah mantap dakwanya, tambah sabar dakwanya dengan belajar Sirah Nabawi. Kemudian yang nomor 7, apa manfaat belajar Sirah Nabawi? Al-husul alal barokah bi'iksar minas sholawat ala nabi. Kita akan mendapatkan keberkahan karena kalau kita belajar Sirah Nabawi, maka kita akan sering mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW. Otomatis kita sering bersolawat kepadanya karena kita sering mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW disebut. Itu ya saya ringkes, ada 7 hal penting mengapa kok kita belajar Sirah Nabawi. Nah itu ya. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan. Siapa yang bisa menyebutkan nasab Rasulullah SAW dari beliau Muhammad SAW sampai ke Quraisy? Yang bisa, panitia harus ngasih hadiah. Bukan aku loh yang ngasih hadiah, panitia. Siapa Pak? 1. Subhanallah. Allahu Akbar. Tolong panitia dicatat ke. Dapat tadi. Masalah beliau bisa menyebutkan cara sempurna nasab Rasulullah sampai ke Quraisy. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy. Siapa yang bisa ngulangi lagi? Masya Allah. Padahal saya nggak janjian sama beliau loh. Itu menunjukkan beliau ini datang sudah hafal. Masya Allah. Jazakallah khair. Jadi itu nama Rasulullah SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy bin Fihr. Ya, Quraisy itu sama dengan Fihr. Nah, ini menunjukkan nasab Rasulullah itu terjaga. Dan Quraisy keturunannya Adnan. Adnan keturunannya Nabi Ismail. Ismail anaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari nama-nama di atas Rasulullah, sebelum kita masuk ke Rasulullah lahir, saya ingin menceritakan bahwa di antara leluhur Nabi itu bagaimana ceritanya, supaya kita akan tahu ya pra kelahiran Rasulullah. Jadi ada beberapa nama tadi di atas Rasulullah, yaitu Abdullah selaku ayah beliau, kemudian Abdul Muttalib yaitu kakek beliau, ya, kemudian Hashim kakek kedua, kalau orang Jawa nyebutnya apa? Mbah, betul? Buyut ya, buyut. Kemudian Abdi Manaf. Apa Abdi Manaf itu? Dukuri buyut, cangganya Rasulullah. Nah, saya akan terangkan nama-nama itu dulu. Kita mulai dari Abdi Manaf, cangganya Rasul. Betul ya? Kakek ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdi Manaf ini punya anak banyak. Tapi di antara anak yang terkenal ada 4. Ya, silakan diperhatikan baik-baik. Anak yang pertama namanya Hashim.
Mohon maaf, ini bukan urutan, ya, bukan urutan. Di antara anaknya adalah Hashim, kemudian Al-Muttalib, kemudian Naufal, dan Abdus Syams. Berapa? Ada berapa itu? Nah, di antara yang saya ceritakan di sini ada 4 itu. Nah, kemudian Hashim ini adalah kakek buyutnya Rasulullah. Hashim ini nama aslinya adalah Amr. Hashim ini nama aslinya adalah Amr. Hashim ini orangnya baik, memegang as-siqaya war-rifada. Punya jabatan, bagiannya itu ngasih makanan ke jemaah haji dan juga ngasih minum jemaah haji. Jadi mbah buyutnya Nabi itu ya punya kebiasaan baik. Kalau musim haji tiba, jemaah haji dari seantero bangsa Arab datang ke Mekah, maka mbah buyutnya Nabi yang bernama Hashim ini buat makanan, terus bagi-bagi makanan untuk jemaah haji dan ngasih minuman untuk jemaah haji. Sebelum saya lanjut, saya tanya dulu, ada nggak ibadah haji sebelum Nabi lahir? Sudah ada, tetapi ala jahiliyah. Betul ya? Ajarannya Nabi Ibrahim diselewengkan, hajinya nggak sesuai. Ka'bah dipenuhi dengan berhala-berhala, tapi haji itu ada, menyimpang. Lah, Hashim ini ngasih makanan, ngasih minuman. Mbah buyutnya terkenal sampai nama Hashim, nama Amr dilupakan, diganti nama Hashim. Lihasmihil hubs, karena dia ini suka buat adonan apa? Roti, membuat kue dibagikan ke orang-orang. Sehingga nama aslinya terlupakan, diganti dengan nama apa tadi? Hashim, si orang yang membuat roti tadi. Terkenal Hashim. Hashim ini juga mbah buyut Nabi yang mencetuskan rihla perdagangan bangsa Arab dari musim panas dan musim dingin. Di Al-Quran dikatakan li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shaif. Kebiasaannya orang Quraisy zaman dulu sebelum Nabi lahir itu punya perjalanan dua, perjalanan dagang, yaitu perjalanan dagang musim panas dan musim dingin. Kalau musim dingin pergi ke Yaman, ke selatan, atau ke Habasyah, nyebrang. Tapi kalau musim panas ke utara, yaitu ke Syam. Ini yang memulai adalah Hashim, mbah buyutnya Nabi. Kenapa? Karena masyarakat Mekah itu nggak ada pertanian di sana. Gersang, bebatuan, kurma tidak terubus di sana. Kurma terubusnya di mana? Di Madinah. Sehingga benar-benar ekonominya bersandar pada perdagangan. Karena dia butuh makan, sedangkan di Mekah kurang ada makanan, maka harus keluar ke Syam, ke Yaman dagang supaya dapat gandum dan seterusnya. Atau ke Madinah dapat kurma. Lah itu yang mencetuskan adalah mbah buyutnya Nabi yang bernama siapa tadi? Hashim. Kalau musim dingin pergi ke selatan yaitu ke Yaman, kalau musim panas pergi ke Syam atau Palestina atau Suriah. Kalau antum lihat peta, Syam itu pertemuan banyak kebudayaan. Syam ke utara Eropa, Turki dan selanjutnya. Syam kalau ke timur Asia. Syam kalau ke selatan Jazirah Arab. Syam kalau ke barat Afrika, ke barat selatan Afrika. Jadi memang pertemuan komoditas barang-barang di sana. Makanya tidak heran Syam ini dari dulu dibuat rebutan antara Romawi dan Persia. Karena memang letaknya yang sangat strategis. Sampai diceritakan dalam Al-Quran, ghulibatir Rum fi adnal ard. Bangsa Romawi dikalahkan bangsa Persia di bumi yang terendah. Itu di daerah Palestina sekarang. Nah, itu menggambarkan kayak gitu. Kemudian Hashim ini waktu dagang ke Syam mampir ke Yathrib. Yathrib itu Madinah, betul? Ya, Mekah berangkat ke Syam otomatis melewati Madinah. Dulu namanya Yathrib.
Sehingga di situ Hashim ini terus menikah dengan wanita Yathrib atau Medina, namanya Salma. Kemudian setelah menikah dengan Salma, ya, sempat beberapa waktu tinggal menetap di Medina, terus terjadi hubungan badan dengan Salma, dan kemudian Hashim melanjutkan perjalanan menuju negeri Syam untuk dagang. Ketika ditinggal Hashim, ini Salma mengandung. Kemudian di Syam, di Palestina, tepatnya di kota Gaza, kalau sekarang namanya Gaza, itu Hashim wafat. Jadi mbah buyutnya Rasulullah yang bernama Hashim itu wafatnya tidak di Mekah, tapi wafatnya di Palestina. Di kota apa tadi? Gaza. Otomatis ketika Hashim wafat, maka tanggung jawab di kota Mekah diambil alih oleh saudaranya Hashim. Saudaranya Hashim adalah Al-Muttalib. Tadi saya sebutkan 4 kan? Makanya kalau saya sebutkan sampean tulis biar nyambung ceritanya. Tadi Abdi Manaf punya anak banyak, diantaranya kan Muttalib, Hashim, Naufal sama Abdissyam. Sampai sini jelas ya? Ketika Hashim wafat, maka tugas as-siqaya war-rifada, ngasih makan jemaah haji, ngasih minum jemaah haji, diambil alih saudaranya yang namanya siapa tadi? Al-Muttalib. Muttalib ini baik orangnya. Sama Hashim itu CS, saudara kental, baik luar biasa. Lah, ini Muttalib tuh nggak paham kalau Hashim itu sebenarnya punya anak di kota apa tadi? Yathrib. Jadi anaknya Hashim itu yang kecil tadi itu namanya Syaibah. Anaknya Salma tadi, Syaibah, Syebe, uban, karena kecil sudah ubanan. Syaibah. Lah, kemudian ketika sudah mulai dewasa, sudah mulai ya menjadi bocah, bukan balita lagi, tapi sudah ya anggaplah kayak sekolah SD begitu. Kedengaran Muttalib bahwa sebenarnya Hashim itu punya anak di kota apa tadi? Yathrib atau Al-Madinah. Dulu namanya belum Madinah ya, masih Yathrib. Maka Muttalib datang ke Madinah, ke utara, mencari keponakannya itu, ketemu. Namanya siapa? Syaibah. Langsung dirangkul sama Muttalib, ditangisi sama Muttalib. Kenapa ditangisi? Kan ponakanku. Padahal dia itu ayahnya orang besar, tapi di sini anak yatim, kasihan, gak ada yang nafkah, gak ada yang dirangkul, disayangi, dicium. Terus Muttalib ini ngomong sama Salma, wahai saudariku Salma, tolong izinkan aku membawa anakmu ini ke Mekah. Namanya ibu yang gak tega, siapa yang merawat dia nanti? Ya, butuh seorang wanita untuk ya, merawat seorang bocah. Gak mau, jangan gitu. Tapi kata Al-Muttalib, sesungguhnya ayahnya adalah orang besar di kota Mekah, akan saya bawa ke kerajaan ayahnya, akan saya didik anak ini untuk menggantikan posisi ayahnya nanti. Padahal posisinya Hashim sudah diambil sama Muttalib. Muttalib saking baiknya Muttalib, nggak dikasihkan ke anaknya. Kalau bisa dikasihkan ke ponakannya, keturunannya Hashim. Paham sampai sini? Muttalib baik orangnya. Diyakinkan itu Salma oleh Al-Muttalib bahwa anakmu akan kita ajar, kita didik untuk menjadi orang besar di kota Mekah. Dan dia ini punya nasab tinggi di kota Mekah. Akhirnya lego si Salma ini, terus diizinkan. Dibawalah bocah kecil ini yang bernama siapa? Syaibah, dibawa oleh Al-Muttalib naik kendaraan ya kuda hewan tunggangan sampai di kota Mekah. Orang-orang mengira ini adalah budaknya Muttalib. Muttalib dikira habis dari pasar beli budak, terus dibonceng di kendaraannya. Karena dikira ini budaknya Muttalib, maka orang-orang mengatakan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, budaknya Muttalib, budaknya Muttalib, budaknya Muttalib.
Kata Muthalib, lah ini bukan budakku, tapi ini adalah anak saudaraku. Dia ini keponakanku, anaknya Hashim. Tapi sudah terlanjur orang menyebutnya Abdul Muthalib. Lah Syaibah kecil inilah kakeknya Nabi. Jelas? Nama aslinya bukan Abdul Muthalib, tapi siapa tadi? Syaibah. Akhirnya orang memanggilnya Abdul Muthalib, anaknya Hashim. Nama aslinya dilupakan. Terus setelah itu Muthalib wafat. Seluruh hartanya diambil oleh Naufal dan Abdus Syams. Paham maksudnya siapa Naufal dan Abdus Syams itu? Saudaranya tadi. Makanya harus ditulis semua ini. Diambil semuanya. Terus haknya Muthalib ini dilanggar. Zaman itu ya belum ada warisan model Islam. Terus pokoknya intinya itu jatahnya Abdul Muthalib lah gitu. Tapi diambil sama Naufal sama Abdus Syams. Nggak dikasih apa-apa. Akhirnya datang ke pamannya ini. Abdul Muthalib datang ke pamannya. Kan Abdus Syams juga pamannya dia. Naufal juga pamannya dia. Muthalib juga paman semua kan. Datang paman, mana barang-barangku paman. Karena Muthalib sejak kecil dirawat. Karena Abdul Muthalib sejak kecil dirawat Muthalib. Jelas ya? Mana barangku paman, nggak dikasih. Akhirnya Abdul Muthalib ini datang ke orang-orang Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, punya pamanku ini mendolimi aku. Orang Quraisy tidak mau. Itu urusanmu sama paman-pamanmu, keluarga kita nggak mau ikut campur. Akhirnya Abdul Muthalib ini merasa tidak ada yang dukung dia. Maka Abdul Muthalib telepon paman-pamannya yang ada di Medina. Belum ada telepon ya. Buat surat ke paman-pamannya yang di kota Yathrib, paman dari ibu Akhwal. Jelas sampai sini? Karena kan Salma orang Yathrib. Wahai paman, saya didolimi oleh fulan wa fulan. Akhirnya paman-pamannya ini Akhwalnya yang dari Madinah datang. Ya, sampai di depan Ka'bah tawaf. Kebiasaannya orang gitu kan dulu itu, tawaf. Setelah itu kata Abdul Muthalib, Al-manzil ya akhwali, wahai paman-pamanku, ayo masuk ke rumahku dulu. La, enggak usah. Langsung saja, mana rumahnya Naufal sama Abdus Syams. Diparani sama paman-paman yang dari Medina ini. Ya Abdus Syams, wa ya Naufal, berikan haknya keponakanku atau pedang kami yang bicara. Dikasihkan akhirnya. Gak berani Abdus Syams sama. Dan memang orang Medina, orang Mekah gak berani sama orang Medina. Kenapa? Karena Medina itu jalan yang dilalui oleh orang Mekah ketika dagang. Mau macam-macam gak bisa. Karena mesti lewat apa? Medina. Pengapesane wong Mekah. Gak berani macam-macam sama orang Medina pada waktu itu. Karena jalur perdagangannya orang Mekah melewati Medina. Kalau mau apa-apa diboikot, mati. Gak bisa makan mereka. Paham ya? Akhirnya barang-barangnya Abdul Muthalib dikasihkan lagi. Di zamannya Abdul Muthalib ini ada peristiwa dua yang besar. Abdul Muthalib ini kakeknya Nabi ya. Di zamannya Abdul Muthalib terjadi dua peristiwa besar. Yang pertama yaitu peristiwa ditemukannya sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam sudah ada sejak zamannya Sayyiduna Ismail alaihi salam. Betul? Tetapi pernah terjadi banjir bandang, kemudian tenggelam dan sumur Zam-Zam ini terkubur. Tidak ada orang tahu letaknya. Sehingga akhirnya Zam-Zam hanya menjadi riwayat yang diriwayatkan turun-temurun. Dulu ada sumur namanya Zam-Zam. Tapi digelei di mana tempatnya tidak ada yang tahu. Karena terjadi apa tadi? Banjir tadi. Dan itu bertahun-tahun sampai zamannya Abdul Muthalib. Mungkin puluhan tahun, generasi ganti generasi, Zam-Zam itu hilang. Tidak ada yang tahu di mana Zam-Zam itu. Terus atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih mimpi Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dikasih mimpi sama Allah Subhanahu wa taala, intinya ditunjukkan tempatnya air Zam-Zam atau sumur Zam-Zam.
Setelah bangun dari mimpinya, Abdul Muthalib ini ngejak anak-anaknya. Anaknya banyak Abdul Muthalib, laki-lakinya 10, bahkan ada yang lain lebih. Itu yang belum cewek-cewek. Jadi banyak pendukungnya Abdul Muthalib itu. Siapa nama kecilnya tadi? Syaibah. Sejak kecil sudah tangguh karena anak yatim dan seterusnya. Dia sudah menjadi orang besar. Nah, kemudian Abdul Muthalib ketika bangun mencari air Zam-Zam ini. Dicari, ketemu sesuai dengan petunjuk mimpinya tersebut. Semenjak itulah air Zam-Zam ditemukan kembali sampai sekarang ini. Lewat mimpi yang diberikan Allah kepada siapa? Kakeknya Nabi. Peristiwa yang kedua, di zamannya Abdul Muthalib, tentara bergajah datang ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah. Yang dipimpin oleh siapa? Tentara panglima namanya Abroha. Tahu nggak kenapa Abroha kok ingin menyerang Ka'bah? Selama ini yang panjenengan tahu dan yang kita tahu sejak TPA, sejak kecil, sejak MI kita diceritani oleh guru-guru kita, dulu ada Raja Abroha, betul? Atau Panglima Abroha ingin menghancurkan Ka'bah. Pertanyaannya, siapa Abroha itu? Agamanya apa kok ingin menghancurkan Ka'bah? Apa alasan utamanya menghancurkan Ka'bah? Dan bagaimana ceritanya kok ujuk-ujuk diterangkan dalam Al-Quran? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil, dan seterusnya. Bagaimana ceritanya? Ceritanya pada waktu itu, ini kalau saya ceritakan panjang, mudah-mudahan sesuai dengan judulnya, daurah tuntas, ya. Karena saya gambarkan ini sampai Rasulullah wafat loh. Ini Rasulullah lahir belum? Ya, ini Rasulullah lahir belum. Tapi tidak apa-apa, ini perlu untuk disampaikan. Kenapa Abroha itu kok nyerang Ka'bah? Jadi ceritanya begini, perhatikan baik-baik nih ya. Ini jarang diungkap. Pada waktu itu di negeri Yaman itu bangsa Yahudi menguasai di sana. Maka orang-orang Kristen Nasrani dibunuhi oleh orang-orang Yahudi. Rajanya zalim, Yahudi ini. Ini Nabi belum lahir. Orang-orang Kristen dibunuhi di negeri Yaman. Itu menunjukkan Yaman dihuni ahli kitab, betul? Yahudi dan Nasrani. Makanya Rasulullah ketika mengutus Mu'ad, apa kata Rasul? Ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahli kitab, falyakun awal ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Hei Mu'ad, kamu akan berangkat ke negeri Yaman, yang mana penduduknya adalah ahli kitab. Berarti memang ahli kitab Yaman ini. Lah yang Kristen dibunuhi sama orang-orang Yahudi. Terlunta-lunta, dibuatkan parit besar. Ya, kalau nggak iman, kalau nggak ikut agamanya Yahudi dibunuhi, dibakar mereka. Kejem Yahudi. Nah, Kaisar Romawi itu mendengar penyiksaan yang dilakukan orang Yahudi terhadap orang Nasrani, yang mana pada waktu itu Kaisar Romawi agamanya sudah Nasrani, sudah Kristen, yang dulu pagan jadi Kristen. Maka kalau Romawi Raya ngirim pasukan ke Yaman terlalu jauh, antum bisa bayangkan dari Syam ke Yaman, ujung utara sampai ke ujung selatan, nah itu padang pasir yang menganga, terlalu jauh, kekurangan logistik, nggak ada minum, tengah jalan bisa mati, paham? Maka jalan satu-satunya adalah Kaisar Romawi mengirim surat ke kerajaan Kristen terdekat dengan Yaman. Nah, pada waktu itu kerajaan Kristen yang paling dekat dengan Yaman adalah kerajaan Habasyah. Pemimpinnya namanya Nejus atau Najasyi. Kirim surat sampai ke Habasyah. Hei Raja Habasyah, kita ini beragama Nasrani Kristen. Saudara-saudara kita di Yaman dibunuhi oleh orang Yahudi. Segera kirimkan pasukan untuk memberangus orang-orang Yahudi tersebut. Jelas sampai sini? Jelas apa enggak? Nah, pada waktu itu Habasyah, Najasyinya bukan Najasyi yang sezaman sama Nabi. Bisa dipahami? Najasyinya bukan yang sezaman sama Nabi. Akhirnya membuat pasukan, berangkat orang keriting-keriting, hitam-hitam itu, negro-negro ini, dipanglimai oleh Abroha. Berangkat ke Yaman. Jadi Abroha itu orang Afrika, tak kasih tahu. Bukan orang Arab. Orang apa? Hitam, keriting begitu. Ya, supaya gambaran ya, kita bukan apa rasis bukan, tapi menggambarkan supaya tahu. Kemudian Abroha ini mendarat, nyebrang melewati laut
Merah. Lihat peta, Laut Merah adalah laut yang memisahkan Afrika dengan Jazirah Arab. Nyebrang mendarat di Yaman, maka pasukannya Abroha berhasil membabat habis pasukannya Yahudi dan rajanya Yahudi terbunuh, gugur, mati. Akhirnya Yaman dibawa kontrol Nasrani. Oke, akhirnya orang Nasrani bebas menjalankan agamanya, orang Yahudi ya yang jahat tadi dipukul mundur sama Abroha dan tentaranya. Setelah itu Abroha ini kan bukan orang Arab, betul? Dia melihat keadaan Jazirah Arab ini, ternyata orang-orang Arab itu nggak bisa ninggalkan Ka'bah. Semuanya berangkat ke ke Mekah, ke Ka'bah, tujuannya haji. Maka Abroha yang beragama Nasrani ini ingin memalingkan bangsa Arab untuk membuat propaganda ada bangunan baru yang lebih hebat dari Ka'bah. Bangun bangunan besar, gereja besar, namanya apa? Al-Qulais. Dibuatlah gereja besar nih. Terus membuat propaganda, ayo orang-orang Arab pergi ke gereja ini. Lah orang Arab ini kurang senang dengan agama Nasrani. Akhirnya mereka malam-malam datang ke gerejanya siapa tadi? Al-Qulais tadi, gerejanya Abroha. Terus dibuangi kotoran di situ. Bangun-bangun lihat gerejanya dalam kondisi yang mengenaskan, padahal dikasih emas loh itu. Akhirnya marah Abroha ini langsung membawa pasukan bergajah menyerang apa? Ka'bah. Jadi Abroha itu agamanya Nasrani. Sukunya bukan Arab. Paham? Akhirnya berangkat ke, ini adalah tentara salib pertama yang ingin menyerang Ka'bah. Tentara salib pertama yang ingin menyerang Ka'bah. Kemudian di tengah perjalanan Allah utus burung apa? Ababil, burung yang berbondong-bondong membawa batu dari neraka. Terus dilemparkan ke pasukannya. Abroha mereka bolong-bolong seperti daun yang dimakan ular. Itu terjadi di zamannya siapa? Abdul Muthalib. Bahkan sempat ada dialog antara Abdul Muthalib dengan Abroha. Ketika Abroha merampas kambing-kambingnya orang Mekah, datang Abdul Muthalib. Dan unta-untanya orang Mekah dirampasi sama Abroha, datang Abdul Muthalib. Kata Abroha, lihat ketua suku datang, paling dia melobi kita agar kita jangan sampai menyerang apa? Ka'bah. Paling dia melobi. Ketika datang, kata Abdul Muthalib, ainal ibil, mana unta-unta saya? Kaget Abroha, loh kami ini kan ketua suku, orang besar Mekah. Saya ini pengen nyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, kok kamu malah mikiri unta-unta? Maka dia jawab, innama ana rabbul ibil, aku ini pemilik unta. Adapun Ka'bah ada pemiliknya, Allah pasti menjaganya. Itu menunjukkan bahwa orang kafir jahiliyah mengakui keberadaan Allah, rububiyahnya ada. Akhirnya benar, terjadilah apa yang terjadi dan Abroha dibinasakan Allah. Itu dua peristiwa besar terjadi di zaman siapa? Abdul Muthalib. Pertama, air Zam-Zam ditemukan. Kedua, tentara bergajah menyerang kota Makkah. Lah di tahun itulah Rasulullah lahir. Zaman itu belum ada tahun. Sama dengan mbah-mbah kita dulu, kalau ditanya tahun nggak hafal. Mbah ini dulu, Mas ini lahirnya kapan? Oh itu dulu lahir tahun Gestapo gitu. Betul? Iki dulu lahir pas gunung api meletus gitu. Gunung Agung dulu, gunung apa? Bali. Orang tua-tua kan gitu kan. Oh, biyen mbah iki lahir zaman Jepang gitu. Soalnya durung ngerti apa? Tahun sing dieling-eling adalah peristiwa besar zaman itu terus dijadikan patokan. Betul? Iki Mbak Yumi iki lahir 2 tahun sak marine Gestapo. Oh, setahun sak marine Gestapo. Nah, di zaman dulu itu seperti itu. Yang diingat adalah peristiwa Rasulullah lahir itu bukan pas tentara bergajah datang terus lahir, bukan, tetapi di tahun yang sama. Nah, oke, itu adalah Abdul Muthalib. Kita pindah ke nama Abdullah, bapaknya Rasulullah. Betul ya? Abdullah ini adalah ayahanda Rasulullah SAW. Abdul Muthalib punya anak banyak dan bernazar, kalau anakku nanti genap 10, laki-laki semua, ini beda yang cewek-cewek. Cewek-cewek ada lagi dan banyak. Kalau sampai genap 10, aku nazar anakku saya sembelih. Bayangkan, nazarnya orang dulu itu ngeri.
Anaknya disembelih untuk takarrub kepada sesembahannya. Maka ketika 10 mereka membuat siapa? Abdul Muthalib membuat undian. Diundi siapa anaknya yang apa? Disembelih. Ternyata undian itu yang keluar adalah namanya Abdullah. Abdullah itu siapa? Ayahnya Nabi. Yang paling ganteng, paling disenangi Abdul Muthalib, paling dicintai Abdul Muthalib. Tapi pas diundi keluar namanya Abdullah. Bingung Abdul Muthalib. Gimana ini caranya? Sudah terlanjur nadar, ingin terbebas dari nadarnya itu. Akhirnya Abdul Muthalib datang ke kahin, ke dukun wanita, kahina. Wahai mbak dukun, ini piye? Saya ini terlanjur nadar, ternyata yang muncul nama anakku yang aku senangi, yaitu namanya Abdullah. Bagaimana caranya aku agar terbebas dari nadarku ini? Penebusannya apa? Kafarotnya apa? Dikasih solusi sama wanita ini. Segini aja, kau membuat undian lagi 10 ekor unta dengan namanya Abdullah. 10 unta atau Abdullah. Terus diundi dengan harapan supaya nanti diganti dengan nyembelih kan gitu kan. Ternyata setelah diundi yang keluar tetap namanya Abdullah. Bingung Abdul Muthalib, bagaimana ini? Tambah lagi 100 unta. Kok 100 unta? 10 unta. Jadi berapa? 20. 20 diundi, yang muncul tetap nama Abdul. Gimana ini? Tambah lagi 10, jadi 30. Lah, ketika 30 inilah kita diundi keluar tetap Abdullah. Sampai 100. Sampai 100 diundi baru keluar nama 100 unta. Jadi pada waktu itu Abdul Muthalib untuk membebaskan nadarnya ini, dia nyembelih 100 unta. Dibagikan ke fakir miskin di kota Mekah. Bagi-bagi. Makanya Rasulullah dalam riwayat pernah mengatakan, ana ibnu dzabihain, aku adalah putra dari 2 orang yang hampir disembelih. Yang pertama Ismail alaihissalam. Yang kedua adalah ayahku siapa? Abdullah. Abdullah ini karena orangnya nurut, ganteng, disenangi oleh ayahnya yaitu Abdul Muthalib, dicarikan istri yang paling top di zamannya. Nasabnya tinggi, cantiknya, kebangsawanannya. Namanya Siti Aminah. Biasanya kalau gini sering ditanya, Ustaz memang bener namanya ada Sitinya atau gimana? Wis salah gak apa-apa ngene kok dipermasalahan. Siti ku wong Jawa manggil wong sing dihargai. Siti. Paham? Asli namanya kok ono Sitinya. Siti apa? Aminah. Luar biasa cintanya Siti Aminah ke Abdullah. Abdullah juga cinta sama Aminah. Terus setelah itu Aminah mengandung baginda Muhammad. Detik-detik menuju lahiran ini. Siti Aminah mengandung Muhammad kecil, bayi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Ketika ngandung itu ditinggal Abdullah pergi ke Syam sebagaimana kebiasaan bangsa Mekah pada waktu itu. Tujuannya apa? Dagang, cari penguripan, cari makanan, cari rezeki. Bismillah. Akhirnya dagang ke Syam. Terus sakit di jalan, mampir ke Yathrib, mampir ke Madinah. Dan Abdullah ini punya keluarga di Madinah. Karena mbah utinya, betul? Karena mbah utinya Abdullah itu orang, mbah uti itu mbah putri, lawan dari mbah kakung, paham ya? Karena neneknya Abdullah ini orang Madinah, berarti kan punya keluarga di situ, punya paman-paman di situ, punya pakde-pakde di situ, mampir di situ, dirawat di Madinah, terus wafat di situ. Abdullah wafat masih pemuda, masih mau punya anak satu. Otomatis berita ini sampai ke Siti Aminah. Sedihnya luar biasa ya, dan saking cintanya Aminah kepada Abdullah, tidak nikah sampai mati nih Aminah, tidak nikah lagi. Padahal kebiasaan bangsa Arab kan, apalagi si enom, ayu, ya kan? Orang Arab biasa begitu nikah lagi, ini tidak ini. Ya, akhirnya sedih Aminah ini. Kemudian setelah itu lahirlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi
wasallam, penerang bagi alam semesta ini. Rasulullah SAW lahir, para ulama berselisih pendapat tentang tanggalnya. Tetapi yang pasti harinya muttafaq. Rasulullah lahir hari Senin, tahun Gajah, bulan Rabiul Awal. Kurang lebih seperti itu. Ada perselisihan para ulama tentang tepatnya kapannya. Rasulullah SAW lahir, maka Siti Aminah segera mengabarkan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib masih hidup loh itu. Wahai ayah, cucumu lahir, semenang luar biasa. Abdul Muthalib langsung datang kepada jabang bayi kecil namanya Muhammad SAW, dibawa ke depan Ka'bah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diberi nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana pada waktu itu hampir tidak ada orang Arab namanya Muhammad, atau jarang sekali ada nama apa? Muhammad SAW. Orang-orang yang Muhammad hanya orang yang terpuji, dan ismun alal musamma, nama sesuai dengan yang dinamai. Paham maksudnya? Antara nama dengan yang dinamai sama, benar-benar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dikhitan pada hari ke-7. Yang ngasih nama Muhammad siapa? Abdul Muthalib. Ada yang mengatakan, mengapa kok dikasih nama Muhammad? Ada yang mengatakan, wallahu a'lam, Abdul Muthalib ini ketika dagang ke Syam, itu ada pertautan dengan orang-orang Kristen atau orang Yahudi. Paham sampai sini? Terus dikasih tahu nanti itu akan muncul nabi dari Arab namanya Muhammad. Karena itu ada di kitab Injil dan Taurat. Bisa dipahami? Maka terinspirasi Abdul Muthalib pengen nanti cucunya jadi orang yang diwartakan itu, dijanjikan itu. Kasih Nabi Muhammad itu. Lah karena anaknya Abdul Muthalib yang namanya Abdullah itu wafat, maka otomatis cintanya Abdul Muthalib dari Abdullah pindah ke siapa? Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam, dicintai luar biasa. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW setelah disusui uminya, ada wanita-wanita lain yang menyusui Rasulullah SAW. Kebiasaan orang Arab zaman itu menyusukan bayinya kepada wanita di lembah-lembah supaya terhindar dari wabah penyakit di kota Mekah. Mekah itu kumpulnya banyak manusia. Mau model apa ada di situ sejak zaman dulu. Ada yang bawa virus, ada yang bawa ini, bawa itu. Paham maksudnya? Maka anak kecil itu perlu diungsikan di lembah yang jernih udaranya, yang enak, agar tumbuhnya bagus, dan nanti kalau besar akan fasih, lisannya fasih karena orang di lembah-lembah itu asli Arabnya ting-ting di sana itu. Tanya anaknya dibawa ke sana. Tujuannya satu, nggak kena penyakit, kedua bahasa Arabnya bagus. Paham saya ya? Bahasa Arab yang asli itu. Lah Rasulullah SAW seperti keumuman bocah bayi zaman itu. Nah ini ada riwayat banyak ketika Rasulullah lahir, ada kejadian ini, kejadian itu banyak riwayat-riwayat yang tidak pasti, sehingga nggak saya ceritakan di sini. Maka pada waktu banyak bayi-bayi yang ingin dipersusukan kepada wanita-wanita non Mekah. Terus ada suku di zaman itu yang terkenal, wanitanya itu berprofesi tukang susu semua, nyusui bayi-bayi itu. Namanya suku Bani Sa'ad. Lah Bani Sa'ad ini wanita-wanitanya diantarkan suaminya pergi ke Mekah cari bayi-bayi yang disusui untuk dapat uang. Paham sampai sini? Berangkat pada waktu Rasulullah dan bayi-bayi yang lain. Setiap ada wanita ini datang, ini siapa ini? Muhammad. Ini mana bapaknya? Oh ini anak yatim. Oh tidak ada yang mau. Pindah lagi ke bayi satunya. Oh ya cocok. Deal, tawar-menawarnya dibawa. Datang lagi melewati Nabi. Ini anak yatim. Oh tidak mau karena nggak ada duitnya. Dan mereka datang tujuannya cari duit. Kayak pindah ke bayi sampai bayinya itu habis semuanya. Nah, kemudian ada satu wanita namanya Siti Halimah Sa'diyah. Kok ditakoni meneh, apakah benar ada namanya Siti? Ya, Halimah Sa'diyah ini tadi sudah melewati Rasul, tapi nggak mau juga, tapi cari bayi yang lain, kentekan bayi, dono bayi wis dipek koncone kabeh. Akhirnya Halimah ini bingung. Mosok balik meneh ke lembah suku Bani Sa'ad nggak bawa bayi. Akhirnya suaminya ngomong, sudahlah ambilin ini Muhammad ini, anak yatim ini, kasihan. Barangkali dengan dia ada di rumah tangga kita, dia membawa keberkahan. Sudah ambilin aja. Jadi aslinya Halimah Sa'diyah itu kepaksa.
terpaksa mengambil Rasulullah itu karena apa? Pikirannya anak yatim, nggak punya bapak, nggak ada duitnya, gajinya sedikit nanti si ibunya ini, paham ya? Anak dapat motivasi dari siapa tadi? Diambil ini, diambil di bawah. Ini meskipun Halimah Sa'diyah ini pulangnya belakangan, tapi ya tunggangannya ini apa namanya hewan tunggangannya larinya cepat sampai membalap yang berangkat duluan karena kehadiran Rasulullah SAW. Setelah di keluarga Bani Sa'ad ini ternak-ternaknya Halimah Sa'diyah ini jadi gemuk-gemuk, banyak air susunya. Heran semuanya sampai orang-orang Bani Sa'ad mengatakan, wahai para budak penggembala kambing, bawalah kambing-kambing kami ke tempat penggembalaannya Halimah Sa'diyah supaya dapat rumput yang bagus. Nah ini beda, ini ada nabi itu nggak ada nabinya, ya. Akhirnya luar biasa. Sehingga Halimah Sa'diyah ini merasa adanya Rasulullah ini sangat membawa keberkahan dan senang sama suaminya ini. Dan antum bisa bayangkan Halimah Sa'diyah pada waktu itu tidak hanya menyusui Rasul. Rasulullah di situ itu adalah salah satu dari yang disusui. Jadi ada anak-anak lain yang disusui oleh Halimah. Dan antum bayangkan antum punya anak kecil umur 2 tahun, antum punya anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun. Kamu sayangi, kamu cintai, kamu gendong, kamu dudukkan di tempat yang nyaman, kamu kasih kasur yang nyaman, kamu ruangan yang nyaman dikasih AC. Kamu pulang lihat suami, lihat istrimu, menggendong putrimu. Luar biasa kalau malam kamu lihat anakmu. Jangan sampai anakmu digigit nyamuk, kepanasan, jangan sampai, dibuat senyaman mungkin. Lihat anakmu yang punya anak kecil, lihat anakmu sekarang yang punya anak kecil. Ketika malam lihat anakmu, terus bayangkan pikiranmu di mana Rasulullah di saat itu. Rasulullah di saat itu di lembah jauh dari bapaknya dan emaknya. Dengan seorang ibu yang ibunya juga punya punya bayi-bayi yang lain. Tidak ada ibu yang menggendong seperti ibu kandungnya. Rasulullah sejak kecil sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa emas harus dibawa orang tua. Rasulullah tidak mengalami itu. Tidak mengenal itu. Lembah jauh dari peradaban, Badok. Ya, kena angin-angin padang pasir. Rasulullah kecilnya seperti itu. Sampai 2 tahun Rasulullah di situ. Lah, 2 tahun menurut Islam ini dan memang tradisi juga seperti itu, masa menyusui itu kan 2 tahun. Haulaini kamilaini liman arada an yutimar radha. 2 tahun. Masa menyusui kan 2 tahun. Harusnya 2 tahun dikembalikan kemana? Siti Aminah ke Mekah. Tapi Halimah ini mikir, ini kalau Muhammad dikembalikan iman, ini membawa keberkahan kok. Akhirnya datang ke Mekah, minta izin ke Siti Aminah, wahai Nyonya Aminah. Siti itu nyonya artinya. Wahai Nyonya Aminah, ini anaknya Anda Muhammad SAW ini sudahlah biarkan sama saya dulu, kan masih kecil, biar gak kena penyakit wabah Mekah. Dan agar bahasa Arabnya bagus nanti, sudahlah tetap sama kita aja, kita kan sayangi dia luar biasa. Dan memang Halimah juga menyayangi siapa? Rasulullah kecil. Lah akhirnya diizini sama Nyonya Aminah ini, Siti Aminah, sudah tidak apa-apa bawa dulu. Bayangkan padahal sudah waktunya balik, karena 2 tahun kan masa menyusui sudah selesai. Tapi saking percayaan sama Siti Aminah, karena memang Rasulullah disayangi oleh Halimah, maka sudah dibiarkan balik lagi. Akhirnya Rasulullah 2 tahun nggak balik ke Mekah, masih di situ sampai 4 tahun. Itu pun ada sebab kenapa dikembalikan ke Mekah. Karena 4 tahun itu ketika Rasulullah umur 4 tahun, pra-TK, menjelang TK, betul? Atau playgroup ya kayak gitulah, PAUD lah gitu. Betul ya? Waktu Rasulullah kecil main-main sama teman-temannya nih, teman-temannya sama-sama saudara sesusuannya itu. Anak-anak kecil main-main, datang malaikat Jibril. Ketika Nabi umur 4 tahun itu terjadi yang namanya syaqqus sadr, pembelahan apa? Dada. Rasul dibelah dadanya, dan itu dilihat bocah-bocah kecil ini. Dibedah dadanya, terus keluarkan yang tempatnya setan, terus dikembalikan, dicuci dengan air zam-zam, dikembalikan. Kejadian itu dilihat oleh bocah-bocah kecil ini, maka bocah-bocah kecil lari semuanya. Datang ke mamanya, wah mama, mata Muhammad mati. Akhirnya ketakutan Halimah ini mencari Rasulullah, ketemu. Rasulullah sudah kondisinya berubah warnanya, pucat dan seterusnya lah, artinya beda dengan biasanya.
Maka Halimah ini takut kalau ada apa-apa bisa dituntut Bani Hashim. Paham maksudnya Bani Hashim di sini? Marganya Rasulullah, betul? Kalau ada apa-apa, akhirnya langsung Muhammad yang umur 4 tahun tadi dibawa oleh Halimah Sa'diyah ke siapa? Siti Aminah. Bahwa Siti Aminah ini anaknya panjenengan sudah umur 4 tahun, sudah waktunya saya kembalikan. Padahal selimut di lapo-lapo kok di kena itu ham kan, menelantarkan bocah kecil begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Kembalilah Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan ibunda tercinta Siti Aminah. Siti Aminah menyayangi Nabi luar biasa cintanya. Terus disayangi, ketemu ibundanya sampai Nabi umur 6 tahun. Siti Aminah ngomong sama anaknya, anakku, ayo kita pergi ke Madinah sambang kuburan ayam. Berarti menjanda sampai 6 tahun, tidak nikah lagi. Nah, kebiasaan orang Arab itu biasa kayak itu, nikah lagi. Ini tidak mau nikah. Saking cintanya Siti Aminah sama papanya Rasulullah. Siapa? Dan membuat, kalau antum melihat kitab Ar-Rahiq Al-Maktum itu, Aminah menyenandungkan syair-syair kerinduannya atau kesedihannya ketika ditinggal wafat oleh siapa? Papanya Rasulullah, yaitu Abdullah. Maka sang ibu ini Aminah ini ngomong sama Rasulullah, yuk kita ke Madinah melihat kuburannya ayam. Namanya masih Yasrib pada waktu. Akhirnya agenda ini disetujui sama Abdul Muthalib, di backup sama Abdul Muthalib. Dikasih dana, kasih ini. Abdul Muthalib masih hidup. Berangkatlah Siti Aminah sama Muhammad kecil SAW sama seorang budak wanita hitam negro keriting. Namanya Ummu Aiman. Berangkat sampai ke Yasrib, Rasulullah SAW ya mengunjungi makam sang ayah tercinta. Tidak sempat tahu wajahnya, aja tidak tahu. Tidak pernah digendong, tidak pernah disentuh, tidak pernah lihat wajahnya ayahnya. Setelah ziarah ke makam ayahanda, pulang dari Mekah ke Madinah. Dari Madinah ke Mekah. Waktu balik di tengah perjalanan ada tempat namanya Abwa. Iya betul. Di tempat itulah Siti Aminah wafat. Di perjalanan itu. Di perjalanan itu juga Rasulullah jadi anak yatim piatu. Tidak punya bapak, tidak punya bapak. Sendirian. Ya. Sama siapa tadi? Ya, kalau nggak salah sama Ummu Aiman. Ya, nggak sendirian, sama Ummu Aiman. Maka sampai ke Mekah, ini Abdul Muthalib sedihnya luar biasa. Dia langsung mendatangi cucunya tercinta, disayangi. Maka seluruh tanggung jawab perawatan dan pengasuhan Rasulullah kecil Muhammad SAW diambil alih oleh sang kakek. Oleh siapa namanya sih? Abdul. Maka Abdul Muthalib menyayangi Muhammad kecil dengan cinta yang sangat luar biasa. Disayangi luar biasa. Abdul Muthalib ini punya tempat khusus di samping Ka'bah. Di tempat naungannya Ka'bah itu ada tempat khusus. Tidak ada orang yang berani duduk situ kecuali Abdul Muthalib. Lah Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam mungkin umur 6 tahun, umur 7 tahun jalan-jalan ke tempat itu, duduk di tempat itu. Tempat mbahnya. Siapa namanya tadi? Abdul Muthalib. Tidak ada orang berani di situ, tapi Muhammad kecil duduk di situ. Maka pamannya itu banyak. Pamannya Rasulullah itu 10, bahkan dia mengatakan lebih. Laki-laki semua, belum bibi juga banyak. Jadi banyak yang rawat Nabi, banyak yang senang. Semua cinta Nabi, tidak ada yang gak cinta, semua cinta. Termasuk Abu Lahab tadi kelupaan, selip, belum saya ceritakan tadi itu. Sebelum dibawa ke Halimah Sa'diyah, Rasulullah sempat disusui oleh budaknya Abu Lahab. Tadi kelewat sedikit tadi ceritanya. Namanya siapa? Thuwaibah. Dalam riwayat saking senangnya Abu Lahab dengan kelahirannya Nabi ini sampai budaknya dimerdekakan, yang memerdekakan, yang menyampaikan berita bahwa Muhammad lahir ini, wahai majikanku, ponakanmu yang namanya Muhammad telah lahir. Saking senangnya nih sampai budaknya dimerdekakan. Abu Lahab nih cinta sama Nabi. Dan nanti saya jelaskan Abu Lahab ini saking cintanya sama Nabi sampai 2 anaknya Abu Lahab itu dinikahkan sama putrinya Nabi. Abu Lahab punya anak 2. Punya anak banyak, punya anak banyak. Di antaranya adalah siapa? Utbah bin Abi Lahab dan Utaibah bin Abi Lahab. Saking cintanya sama Nabi nih Abu Lahab nih pengen anaknya Nabi jadi istri anaknya. Maka Utbah dinikahkan sama Ruqayyah, Utaibah dinikahkan sama Ummu Kulsum.
Jadi Abu Lahab sangat cinta. Ini kita agak menjauh, kita balikkan lagi ke Rasulullah kecil nih. Jadi intinya Rasulullah disayangi sama kakeknya ini. Dan paman-pamannya juga mencintainya, termasuk Abu Lahab, termasuk Hamzah, termasuk Abu Thalib. Oh, banyak pamannya Nabi. Kemudian setelah Rasulullah SAW main-main duduk di tempat khusus miliknya siapa tadi? Abdul Muthalib, paman-pamannya itu narik, jangan di sini ponakanku, jangan di sini, ditarik-tarik, jangan di sini. Ini miliknya mbahmu, nggak boleh tempat sini. Ini khusus untuk mbahmu. Waktu Rasulullah ditarik, diajak, dibujuk supaya pindah dari tempat itu Abdul Muthalib datang. Dan melihat cucunya diperlakukan seperti itu, maka Abdul Muthalib mengatakan, "Da'u ibni hadza." Biarkan cucuku tersayang di tempatku ini. Tidak apa-apa, yang lain tidak boleh. Kalau dia tidak apa-apa. Akhirnya Rasulullah SAW di bangku dilus-elus. Terus apa kata Abdul Muthalib? Inna lahu lasya'na. Sungguhnya cucuku ini nanti punya perkara yang besar. Itu omongannya siapa? Abdul. Benar kenyataan terjadi nanti. Abdul Muthalib sudah ngomong kayak gitu. Inna kan lahu lasya'na. Sungguhnya cucuku ini nanti punya perkara yang besar. Ya. Dan terbukti omongannya kakek itu. Kemudian ketika Nabi umur 8 tahun, ini sampai umur 63 tahun. Kita masih umur berapa ini? 8 tahun. Gak tahu cukup apa kecepatan aku ya durung ngeruh ya. Umur berapa ini? 8 tahun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti ojo terus ya, anu istirahat ya, jam 09.00 istirahat. Tak kuat aku ngomong terus sampai jam 5. 5 jam ya ojo ya. Jam 09.00 preisi ngombe ya. Sampai mana tadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umur berapa tadi? 8 tahun. Umur 8 tahun ini Abdul Muthalib sakit keras. Sebelum wafat Abdul Muthalib berwasiat, nanti kalau aku mati, maka sing dipikir itu cucu tersayang ini. Sampai wasiatnya berkaitan sama sang cucu. Nanti kalau aku wafat, tolong yang mengasuh cucu kesayanganku ini adalah anakku yang bernama Abu Thalib. Hei Abu Thalib, kalau aku mati nanti kamu yang akan memegang janji ini, peliharalah, rawatlah, asuhlah dengan baik Muhammad kecil Sallallahu Alaihi Wasallam. Temenan mati Abdul Muthalib. Umur Nabi berapa tadi? Akhirnya diasuh oleh Abu Thalib mulai umur 8 tahun. Pertanyaannya, mengapa kok Abdul Muthalib lebih memilih Abu Thalib? Kok tidak memilih Hamzah? Kok tidak memilih Abu Lahab? Kok tidak memilih Abbas? Abbas masih kecil juga. Kenapa kok tidak memilih fulan? Wong pamannya Nabi itu banyak sekali. Kenapa yang dipilih kok Abu Thalib? Apa mas jawabannya? Karena Abu Thalib dan Abdullah, papanya Nabi itu saudara sebapak seibu sekandung. Artinya begini, Abdul Muthalib itu punya anak banyak, paman-pamannya Nabi itu banyak, tapi istrinya Abdul Muthalib juga banyak. Lah kebetulan Abdullah yang sama Abu Thalib itu sama emak. Paham maksudnya ya? Jadi sekandung. Loh Ustaz, berarti yang sama yang lain gak sekandung? Enggak, punya istri yang lain. Abdul Muthalib itu punya istri yang lain, tapi tetap saudara sebapak. Lah kalau Abu Thalib sama Abdullah ya sebapak ya seemak. Akhirnya dirawatlah Abu Thalib. Abu Thalib menyayangi Rasulullah luar biasa. Dia di atas janjinya kepada sang ayah. Dia tidak teledor sedikit pun. Dia mencintai Rasul sangat mendalam. Bahkan lebih mengutamakan Rasulullah kecil Sallallahu Alaihi Wasallam daripada anak-anak kandungnya sendiri. Rasulullah diutamakan, dididik, diajari, dagang. Tapi begini, mengapa Rasulullah itu, perhatikan, masih kecil ditinggal wafat ayahnya sebelum melihat ayahnya. Baru dikembalikan ke ibu baru 2 tahun. Ya, dari 4 tahun ke 6 tahun ditinggal wafat sang ibu. Nah, setelah itu dibawa sang kakek wafat juga. Apa hikmahnya sih? Apa hikmahnya? Rasulullah kok lahir dalam keadaan yatim. Setelah itu pindah ke ibu jadi yatim piatu.
Sehingga itu pindah ke kakek jadi yatim piatu plus yatim kakek juga. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah supaya manusia tahu bahwa kenabian itu murni dari Allah, bukan dari didikan mbahnya, bapaknya, ibu. Tidak ada yang bisa mendidik Rasul kecuali Allah. Makanya diwafatkan ibunya, diwafatkan ayahnya, diwafatkan kakeknya, diwafatkan karena Allah ingin menyampaikan kepada umat manusia, tidak ada yang bisa mendidik Muhammad kecuali Allah sendiri. Sehingga gak ada orang mengatakan, oh ini biar dapat ilmu dari kakeknya. Oh, tidak ada orang ngomong kayak gitu karena sejak kecil yatim. Paham? Tidak ada yang bisa mendidik Rasulullah kecuali siapa? Allah. Lah umur 8 tahun dalam pangkuan Abu Thalib, disayangi Abu Thalib, dan Rasulullah punya hadinah. Ini ingat nih, lupa tadi belum kelewat, belum saya sampaikan. Rasulullah itu punya hadinah, tuh punya ibu asuh yang gendong Nabi yang kecil. Budak wanita hitam legam keriting, tapi Nabi sangat mencintainya. Nabi memanggilnya ya Ummah, wahai ibunda. Dan Rasulullah nanti jadi Rasul tidak melupakan wanita ini, sering mengunjungi wanita ini. Dan ketika Rasulullah wafat, wanita ini menangis luar biasa. Karena itu yang ngasuh Nabi sejak kecil. Siapa nama wanita ini? Ummu Aiman. Nama aslinya Barkah. Wanita hitam keriting negro, mencintai Nabi, yang ngasuh Nabi sejak kecil. Ini budak tapi jariyah itu budak kecil gitu loh. Ya jariyah ya kayak SD kelas 6, SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu jariyah. Budak tapi bukan budak yang apa? Dewasa besar enggak. Jadi umurnya sama Nabi juga enggak terlalu apa? Jauh. Nah, itu yang rawat Nabi. Nabi manggil dia ya Ummah, wahai ibunda. Dan Nabi sayang kepadanya dan dia juga sayang sama Nabi. Luar biasa ini Ummu Aiman ini. Nah, singkat kata, kembali ke Abu Thalib, yang nanggung semua itu Abu Thalib, yang membiayai yang apa Abu Thalib semua. Sampai umur 12 tahun. Nah, sekarang 12 tahun. Umur 12 tahun ini Rasulullah SAW diajak Abu Thalib berangkat ke negeri Syam, diajari dagang atau biar tahu caranya dagang. Enggak ada yang bisa ngajari Nabi kecuali Allah. Maksudnya ya biar punya pengalaman lah dagang gitu. Sampai ketika berangkat dari Mekah berjalan ke utara terus dengan rombongan kafilah dagang bangsa Arab sampai di tempat kota namanya Busra. Busra bukan Basra, beda. Kalau Basrah itu Irak, kalau Busra itu di daerah Syam, permulaan Syam. Waktu di Busra itu Rasulullah SAW dan rombongan kafilah dagang itu melewati gereja yang di dalamnya ada pendeta namanya Bahiro. Pendeta Bahiro ini sudah biasa lewat kafilah dagang, lalu lalang orang Arab sudah biasa. Tapi pada waktu itu dia menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia melihat ada bocah kecil yang menurut dia itu aneh. Ada tanda-tanda yang dia memahaminya. Karena dia ini baca Taurat, baca Injil. Tahu melihat Rasulullah kecil ini aneh nih. Saking penasarannya, maka Bahiro ini membuat makanan yang enak-enak, membuat jamuan. Tujuannya menjamu kafilah dagang Arab yang satu rombongan sama Nabi itu diundang ke rumahnya, kasih makan semuanya. Padahal biasanya nggak pernah melakukan itu, atau nggak ada keterangan tentang itu. Karena tujuannya ingin melihat Rasulullah dari dekat. Paham maksudnya ya? Buat makanan, jamuan, surat di semua orang-orang kafilah dagang dari Arab suruh masuk. Monggo wahai orang-orang Arab, pinarak makan ke rumah saya. Masuk semua. Dikasih makanan yang enak-enak. Nah, ketika orang ini dijamu, orang-orang Arab makan-makan, ini Bahira ini mau neliti bocah kecil tadi itu, dilihat. Loh kok gak ono arek cilik wong nandi. Akhirnya Bahira ngomong, wahai orang-orang Arab, suruh masuk semuanya, jangan sampai ada satu pun yang ketinggalan. Masuk semuanya. Diteliti sama para pedagang ini. Ndak ono wis mlebu kabeh. Sudah semua wahai tuan siapa? Bahira. Ndak telitin lagi kayak ono sing kurang iki. Diteliti lagi. Oh iya ada bocah kecil di luar untuk jaga barang dagangan kita. Memang kita taruh di luar. Loh, lebokno iki. Justru iku aku nggawe panganan iki. Tapi gak ngomong ngono, ya iku nduk atine. Akhirnya disuruh masuk. Rasulullah kecil Muhammad SAW masuk. Setelah masuk ini orang lagi makan, ini Bahira neliti Rasulullah. Neliti kanan kiri depan, dilihat tanda-tandanya ini. Setelah itu ngomong,
Bahira ini, man hada? Ya, as-sabi al-hulam. Siapa bocah kecil ini? Kok aneh gitu di benaknya dia ini. Akhirnya Abu Thalib ngomong, huwa ibni, ini anakku. Ini anakku. Kata Bahira, lah, nggak mungkin kamu bapaknya. Dan nggak mungkin bocah kecil ini punya bapak. Yuk kamu kok tahu? Anak, yakni aku, ini huwa ibnu akhi. Dia ini anak saudaraku, anak idulurku, keponakanku. Ada apa? Saya peringatkan kamu. Segera kamu bawa bocah kecil ini kembali lagi ke Mekah. Jangan dibawa ke Syam. Jangan dibawa ke Palestina. Saya khawatir orang-orang Yahudi akan melihat bocah kecil ini dan orang kecil akan melukai atau membunuh bocah kecil ini. Luar biasa. Tahu nggak dia ini? Dan itu nggak aneh. Kejadian seperti ini nggak hanya terjadi waktu Bahira doang. Nanti terjadi lagi ketika Salman Al-Farisi dapat ilmu dari orang Kristen. Wahai anakku, sudah nggak ada lagi orang Kristen yang seperti kita ini. Agamanya sudah diubah-ubah. Sudah waktunya akan datang seorang nabi akhir zaman dari bangsa Arab di tempat yang banyak kurmanya. Nabi ini nggak menerima sedekah, tapi menerima apa? Hadiah, dan di punggungnya ada tanda kenabian. Ini nggak mungkin orang Nasrani bisa ngomong ini kalau nggak baca. Nggak baca apa? Tahu baca apa? Injil. Lah itulah Abu Thalib menyuruh seorang untuk menemani Rasulullah kembali kemana? Ke Mekah. Gak dibawa ke Syam karena khawatir dengan omongannya pendeta ini, khawatir dibunuh atau dilukai oleh orang siapa tadi? Orang Yahudi. Itu dalil orang Nasrani sama orang Yahudi sama-sama ngerti siapa Nabi Muhammad. Ada ayatnya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang diberi Alkitab, Injil dan Taurat ngerti Nabi Muhammad seperti ngerti anak kandungnya sendiri. Ngerti mereka. Ali. Lah umur berapa ini berarti? Belasan tahun. Sudah 12 kan? Lanjutnya belasan. Ya nggak mungkin detail 13, 14. Sudah ada sejarah kayak gitu itu. Ya intinya umur belasan tahun. Dalam riwayat dikatakan Rasulullah pernah jadi penggembala kambing, betul? Karena Rasulullah tidak mau jadi beban bagi sang paman. Pamannya yang namanya Abu Thalib itu tidak saking kayanya. Anaknya banyak, tidak kaya, tapi pengen merawat Nabi. Dan Rasulullah itu tidak berpangku tangan, ngerti. Pamannya ini kekurangan juga. Akhirnya Rasulullah kerja jadi apa? Penggembala kambing, dapat upah. Ada diriwayatkan Imam Hakim, ya, dicantumkan dalam kitab Ar-Rahik Al-Mahtum, masa-masa Rasulullah ketika menggembala kambing. Rasulullah berkata kepada temannya waktu itu, Rasulullah menggembala kambing banyak miliknya orang Mekah, orang Quraisy. Kemudian pada waktu itu Rasulullah SAW berkata ke temannya, sama-sama penggembala, wahai dulur temanku, tolong dijaga gembalaanku ini. Saya ingin turun ke Mekah karena ada pesta di Mekah. Ada musik, ada apa begitu zaman dulu kan. Oke, silakan. Rasulullah datang ke tempat itu, konser itu. Tempat musik-musik itu. Rasul tanya, ini acara apa? Oh, ini adalah walimanya fulan dan fulana. Maka Rasulullah ingin begadang malam seperti pemuda Quraisy pada waktu itu. Ketika Rasulullah duduk dan ingin mengikuti acara itu, tiba-tiba ada sesuatu yang seakan-akan memukul apa? Telinga Rasulullah. Cepat! Rasulullah itu tertidur pulas. Sampai tidak ada yang membangunkan Nabi kecuali panasnya matahari. Berarti benar-benar Rasulullah tertidur. Saking Allah itu menjaga telinganya Rasulullah, jangan sampai dengarkan musik-musik. Dijadikan tertidur oleh Allah. Besoknya dia datang ke temannya dan ngomong lagi, tolong saya dijaga lagi ya, karena kemarin belum sempat saya ketiduran. Kata temannya, ya sudah silakanlah. Yang kedua kali, sama, ditidurkan lagi sama Allah sampai esok hari, sampai matahari panas baru Rasulullah bangun. Antum cek di kitab apa tadi? Ar-Rahik diceritakan. Jadi intinya di situ pesannya adalah Rasulullah dijaga oleh Allah. Sampai Rasulullah umur kurang lebih 20-an tahun atau kurang atau lebih, itu ada perang Fijar. Harbul Fijar. Nah di situ Rasulullah membantu paman-pamannya untuk ngasih anak panah. Setelah itu juga kurang lebih Rasulullah umur 20 tahun terjadi Khilful Fudul.
perjanjian Fudul. Itu perjanjian yang mana orang Quraisy sepakat tidak membiarkan kedzaliman terjadi di tanah Mekah. Itu bagus. Rasulullah datang ke tempat itu. Bahkan Rasulullah mengatakan, seandainya diadakan lagi seperti itu dan aku sudah jadi nabi, aku akan datang juga. Itu perjanjian orang Arab jahiliyah pada waktu itu untuk tidak membiarkan kedzaliman terjadi di tanah Mekah, membela orang terdolimi. Nah, sampai Nabi mendekati umur 25, aktivitas Nabi dagang. Sebelum break istirahat kita sampaikan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umur berapa tadi? Menjelang atau 25 atau menjelang 25 tahun Rasulullah beraktivitas dagang. Pada waktu itu ada seorang janda kaya raya, tajir melintir, tajiroh, tajir perempuan ya. Tajir melintir kaya raya bangsawan namanya Khadijah. Itu pemuka Quraisy baik yang masih pemuda maupun yang sudah punya istri antri ingin menikahi Khadijah. Bangsawan Quraisy, pemuda Quraisy ingin melamar Khadijah, ditolak semuanya sama Khadijah. Orang hebat, bangsawan, saudagar kaya raya, ditolak semuanya sama Khadijah. Karena Khadijah setelah kematian suaminya ingin fokus bisnis. Fokus bisnis. Maka bisnislah Khadijah, ini uangnya banyak. Di saat seperti itu ada yang ngasih info ke Khadijah, ono arek nom api, pemuda. Orang Mekah menjulukinya dengan julukan apa? Al-Amin, manusia yang terpercaya, tidak pernah bohong. Semua orang Mekah sepakat orang baik ini. Sekarang dia punya aktivitas dagang, namanya siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tertarik nih, siapa? Khadijah. Tertarik itu dagang maksudnya, bukan untuk nikah. Tertarik. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diminta sama Khadijah untuk menjadi partner bisnis, membawa hartanya Khadijah yang sangat banyak untuk didagangkan kemana? Ke Syam. Ya, itu menunjukkan semua yang saya ceritakan ini bahwa aktivitas perekonomian orang-orang Mekah pada waktu itu memang bersandar pada apa? Perdagangan, perniagaan. Kemudian Rasulullah dibekali budak laki-laki namanya Maisaroh. Jadi Maisaroh itu nama laki-laki, bukan nama cewek. Cuma di Indonesia jadi cewek dia. Betul? Budaknya ini namanya Maisaroh. Berangkatlah sama Maisaroh ini Rasulullah ke Syam. Maka semua gerak-gerik aktivitasnya Rasulullah direkam sama Maisaroh. Dan luar biasa, untungnya luar biasa. Akhirnya Rasulullah balik pulang ke Mekah membawa untung atau laba yang sangat besar. Sampai gode-gode gini Khadijah, kok bisa? Saking takjubnya dapat keuntungan besar. Terus penasaran, piye dodolane arek iki? Tanya ke siapa? Maisar. Hei Maisaroh, bagaimana sih Muhammad itu? Ceritakan. Saya stop di sini cerita ini. Saya sampaikan, berarti stop di situ ceritanya. Saya cerita yang lain. Orang itu jangan bilang orang baik kecuali kamu sudah ikut dengannya dalam dua hal. Perhatikan, dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau ada orang bersaksi di pengadilan, saya bersaksi Bapak Hakim, kalau fulan itu orang baik. Maka Umar berkata, sebentar dulu. Kamu sudah pernah safar bareng dengannya? Belum. Saya belum pernah bepergian jauh dengan orang itu. Kedua, apakah kamu sudah pernah urusan duit sama orang itu? Belum. Kata Umar, kamu belum kenal siapa orang itu. Paham gak maksudnya? Jadi ojo ngarani ku ngapi nek durung diuji dua hal itu. Pernah safar bareng apa enggak? Karena orang itu akan nampak wujud akhlak moralitas aslinya kalau safar. Nek safar bareng itu ketoro, iki wong ngamuan, iki wong menang-menang dewe, iki wong gak sabaran, iki wong egois kelihatan. Betul apa enggak? Oh, berangkat umroh itu, gue jamaah itu karakternya beda-beda kok. Orang yang sabar, orang yang gak sabaran, orang yang ngamuan. Nah, itu akan nampak semuanya. Orang safar akan membuka tirai. Ini orang egois, gak mau berbagi. Oh, ini pengen menang-menang dewe. Kelihatan kan? Yang kedua masalah duit, masalah harta. Karena orang itu kadang api opon enduk ngarepe duit motor iso dadi ijo. Dia berubah. Nah, jadi makanya dua hal ini, satu safar, kedua apa tadi?
Masalah uang sudah teruji pada siapa? Rasul. Diceritakan sama, kembali ke cerita ini kembali sekarang. Diceritakan siapa? Maisarah dalam perjalanan orang baik, tidak egois, nolong orang lain dalam perjalanan, akhlaknya luar biasa. Tidak pernah aku jumpai orang sebaik Muhammad nih. Waktu jualan tidak pernah nipu orang, omongannya bagus. Tidak pernah nipu, tidak pernah menyembunyikan aib, diceritakan apa adanya. Sehingga untung banyak. Seneng Khadijah ini. Lah, mulailah bersemi bibit-bibit cinta. Khadijah mulai kesengsem sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemuda ini yang ganteng, rupawan, al-amin. Khadijah juga cantik, ya cuma kalah umur lah ya. Akhirnya Khadijah ini kesengsem, pengen nikah sama Muhammad. Tapi kan masuk kok langsung kan gak enak, masuk mat gelem ta nikah kan gak enak kan gitu. Akhirnya butuh perantara, gitu loh. Siapa yang butuh perantara? Khadijah. Kan gak enak tuh di majikan ngomong karo, iya bukan partner lah, ngomongnya gimana, mulainya gimana, kan gak enak tuh. Akhirnya Khadijah ini mencari mak comblang. Jadi sudah ada zaman itu mak comblang. Dan ternyata Rasulullah nikah sama Khadijah itu ada mak comblangnya. Siapa mak comblangnya? Yuk gak mungkin Aisyah lah. Aisyah gimana? Khadijah aja baru nikah. Aisyah belum lahir. Ya. Siapa? Nafisa yang ngomong sama Rasulullah. Ini begini. Khadijah pengen nikah sama engkau. Kamu setuju enggak? Langsung setuju Rasulullah. Gak pakai mikir. Setuju gitu. Rasul setuju. Akhirnya Rasulullah SAW mau sama Khadijah ini. Ketika mau, maka Rasulullah SAW ngomong sama paman-pamannya. Hei paman-paman, aku pengen nikah sama apa? Khadijah. Dan Khadijah ini waktu jahiliyah saja punya julukan At-Thahirah, wanita suci. Karena tidak mau ikut-ikut perempuan-perempuan jahiliyah, tidak mau menutup auratnya, terjaga. Orang baik ini Khadijah ini. Terjadi pernikahan yang syar'i, pakai lamaran dulu. Ya, akhirnya paman-pamannya Nabi datang ke Siti Khadijah, ngelamar ke keluarganya Siti Khadijah, direstui baru pernikahan. Lah pernikahan model inilah yang nanti ditetapkan dalam Islam. Karena pernikahan jahiliyah itu macam-macam. Sebenarnya ini nggak ada hubungannya sama Nabi, tak ceritakan nggak apa-apa sama Cero. Bahwa pernikahan model jahiliyah itu satu model yang kayak gini nih. Berarti yang Islami nih, betul ya? Yang nanti ketika Islam ada ditetapkan sebagai syariat Islam. Kayak pernikahan Nabi sama Khadijah. Ada cara yang lain, namanya cara istibdo. Istibdo itu minta benih. Caranya begini. Ini zaman jahiliyah. Kalau ada orang hebat, panglima perang, penyair ulung, pendekar, maka seorang ini ngomong sama istrinya, tolong kamu berangkat atau ke orang hebat itu dan kamu rayu supaya kamu dikumpuli sama dia. Cari bibit. Pernikahan cari bibit. Ngerti cari bibit? Cari bibit unggul. Istrinya diomong gitu, kamu nanti berangkat atau ke orang pendekar itu ngerayu supaya kamu dikumpuli. Nah kalau sudah dikumpuli, wanita ini balik, gak disentuh sama suaminya. Menjaga betul bahwa ini benar-benar benihnya orang itu. Nah nanti kalau lahir bayi dinisbatkan ini anakku, padahal anaknya orang itu. Namanya jahiliyah, kan gak masuk akal kita gimana istri kita suruh orang lain. Tapi namanya jahiliyah, itu model kedua. Model ketiga lebih unik lagi. Zaman dulu ini jahiliyah, kalau ada wanita yang sudah waktunya nikah kok belum datang jodohnya, atau kalau sudah siap menikah, ini wanita itu pasang bendera di rumahnya, yang artinya open, semua saja boleh masuk. Ya kak, fulan datang, Alan, fulan, kasih sebut jeneng ya, contoh jelek ini. Fulan datang, boleh open semuanya boleh. Mungkin bisa 5 orang, bisa 9 orang, anaknya orang banyak ini, ya. 9 orang, 10 orang, ya nanti kalau sudah mengandung lahiran, 10 orang itu harus mau dipanggil lagi semuanya. Absen, nah, dulu yang tanggal berapa hari apa, ya absen, nama-namanya di absen. Fulan 10. Terus ketika si wanita ini lahiran, si dukun wanita itu melihat jabang bayi dan melihat wajahnya orang 10 ini. Paham nggak maksudnya? Dilihat sing mirip sing endi.
Zaman dulu belum ada tes DNA lah ya. Akhirnya, oh kamu bapaknya, lah kudu mau, kudu nurut. Nah itu pernikahan model nomor 3. Tetapi yang ditetapkan Islam nanti yang model apa? Pertama yang dilakukan Rasulullah dengan Siti Khadijah. Lah nikah Rasulullah ini sama Khadijah, kemudian dari Khadijah inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperoleh keturunan. Semua keturunan Nabi dari istrinya yang satu ini. Siapa? Khadijah. Punya anak 7 Rasulullah. Kecuali 1 yang bukan anaknya Khadijah. 7 itu siapa saja? Yang laki-laki dulu. Qasim bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad, Ibrahim bin Muhammad. Sahih? Kemudian yang perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. 7 putrinya Nabi. Putra-putrinya Nabi. Semua dari Khadijah kecuali 1. Yaitu Ibrahim dari bukan istrinya Nabi tapi dari budaknya Nabi siapa? Maria Al-Qibtiyah. Oke. Kemudian Nabi secara ekonomi sudah mulailah membagus. Maka Rasulullah ngomong sama nanti ya dengan lambatnya ya bukan sekarang, dengan berjalannya waktu. Nah, ekonominya Nabi sudah lumayan. Nabi ngomong sama Abu Thalib, "Hei paman, sudah mana anakmu yang saya asuh, tak asuh anakmu." Akhirnya Ali bin Abi Thalib diasuh Rasulullah sebagai balas budinya Rasulullah kepada siapa? Siapa? Abu Thalib. Sebagai balas budi maka Ali kecil dirawat di rumah Rasulullah, dirawat Rasulullah, disayangi Rasulullah. Jadi Ali sejak kecil di rumah kenabian. Ali kecil. Lah sampai sini. Dilanjutkan dikit lagi ya Pak, cukup sini. Kita cukupkan sampai di sini, istirahat dulu. Sama nggak kesel, aku yang kesel. Sampai jam berapa itu? Jam 9 atau jam 9 lebih dikit lah gitu. Istirahat dulu ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, siapkan tanya jawab kalau ada pertanyaan yang seputar materi tadi, nanti bisa didiskusikan.